Seorang siswi SMA jatuh pingsan usai disuntik vaksin bersama ribuan siswa lainnya di Bangkalan, Jawa Timur. Diduga kondisi lokasi vaksinasi tidak kondusif karena banyaknya peserta. Yasmin Nabila, siswi SMA N1 Bangkalan, Jawa Timur ini sempat pingsan di lokasi vaksinasi massal di Pendopo Pratanu, Bangkalan. Setelah mendapatkan perawatan, Yasmin Nabila akhirnya kembali siuman. Siswi kelas 10 ini merupakan salah satu siswa dari ribuan pelajar yang mengikuti vaksinasi COVID-19. Orang tua Yasmin, Dewi Susilowati, mengatakan ia sempat panik mengetahui putrinya pingsan. Sekolah mana? SMA 1. Ini kenapa ini, Bu? Nggak tahu habis divaksin. Habis divaksin? Tapi sudah sarapan tadi. Oh, sudah sarapan. Tadi sebelum divaksin nggak apa-apa? Udah. Harus bayar. Suasana di lokasi vaksinasi siswa-siswi ini memang kurang kondusif. Selain ribuan pelajar yang didampingi orang tua, vaksinasi juga diikuti ratusan orang dari unsur warga sehingga panitia kewalahan mengurai kerumunan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Ribuan warga Jambi berdesakan mendapatkan vaksin. Mereka berusaha menerobos antrian agar bisa mendapat giliran vaksin. Dan tidak sedikit warga yang pingsan karena tidak kuat berdesakan. Ribuan warga berdesakan saat antri vaksin COVID-19 di halaman sebuah pusat perbelanjaan di kota Jambi. Sejak pagi, kerumunan warga yang akan mengikuti vaksinasi tak dapat dihindari. Seorang warga tak sadarkan diri akibat terlalu lama antri. Kondisi antrian yang terus bertambah jelang siang membuatnya tak sanggup lagi bertahan. Petugas segera mengevakuasi korban ke lokasi aman. Kerumunan dan saling berdesakan bisa teratasi setelah lebih dari 2 jam. Warga harus datang lebih awal untuk bisa mendapat antrian vaksin. Meski sudah ada imbauan untuk menerapkan protokol kesehatan, kerumunan warga tetap saja terjadi. Ya, yang paling belakang mundur. Anggota bantu, Brimob. Jam 5 kurang. Jam 5 kurang, jam 5 subuh. Iya, jam 5 subuhan. Dapat formulirnya jam berapa? Barusan jam berapa? Jam 10. Udah disuntik, udah tinggal yang terakhir. Oh, Terakhir. vaksin yang keberapa ini, Mbak? Kedua. Berapa jam nunggu tadi, Mbak? Nggak berapa lama lah, Mbak. Langsung dapat. Diambilin dulu sama yang anak. Vaksin yang keberapa ini, Mbak? No? Vaksin yang keberapa? Mbak baru pertama. Pertama kali. Gimana rasanya, Mbak? Biasa. Semangat. Vaksinasi COVID-19 ini diselenggarakan alumni Akpol 94. Hadir dalam kegiatan ini Kapolda Jambi Irjen Pol A. Rahmat Wibowo. Target vaksinasi menyasar 1.000 warga. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Sementara di Majalengka, Jawa Barat, sejumlah pelajar tidak bisa vaksin karena dosis tidak sesuai dengan batasan umur. Mereka khawatir tidak bisa ikut sekolah tatap muka jika belum divaksin. Ini 18 ke atas. 18 ke atas ya. Sejumlah pelajar SMA dan SMK di Majalengka, Jawa Barat ini berniat untuk vaksin COVID-19 jelang rencana sekolah tatap muka. Mereka khawatir tidak bisa sekolah jika tidak vaksin. Namun mereka kecewa karena tidak bisa ikut vaksin karena belum cukup umur. Kecewa. Terus sekarang mau kemana vaksinnya? Nyari yang daftar online. Daftar online. Tahap pertama, Neng. Iya. Kenapa baru sekarang berusaha untuk divaksin? Tadinya udah nyari kemana-mana, tapi masih
Belum dapat. Oh, dari sekolah? Dari sekolah belum ada. Minimnya informasi membuat sosialisasi pembatasan usia untuk jenis vaksin tertentu tidak sampai ke masyarakat. Akibatnya, warga harus berusaha mencari vaksin sendiri. Dan syarat-syaratnya adalah bahwa tidak boleh di bawah 18 tahun. Juga mungkin diharapkan karena mungkin efek sampingnya sedikit lebih sering dibanding dengan yang lain, maka kita ambil kebijakan saja hanya sampai dengan usia 59 tahun. 80 tahun. Jadi untuk usia lanjut saya diharapkan pakainya kita pakai yang lain. Dinas Kesehatan Majalengka menerima 300.100 dosis vaksin AstraZeneca dari Provinsi Jawa Barat. Vaksin tersebut sudah didistribusikan ke seluruh puskesmas. Sentra vaksin Dinas Kesehatan tiap hari melayani 200 orang untuk vaksin COVID-19. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Jenny Zohadi, iNews melaporkan. Mendapatkan vaksin di daratan mungkin sudah biasa, namun bagaimana jika mendapatkan vaksin di tengah laut? Ya, inilah aksi serbuan vaksin yang dilakukan Lantama 5 Surabaya untuk menciptakan herd immunity di masyarakat maritim. Sudah divaksin belum? Belum. Ya baik, kita dari Angkatan Laut Lantamal mengadakan vaksin, serbuan vaksin. Ayo segera merapat. Guna mempercepat pemberian vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat maritim, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 Surabaya menyisir para nelayan yang pulang melaut di perairan sekitar Jembatan Suramadu, Jawa Timur. Babin Potmar dan tenaga kesehatan TNI AL Lantama 5 dikerahkan guna memberikan vaksin langsung di atas perahu nelayan. Serbuan vaksinasi kepada masyarakat maritim merupakan instruksi dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, guna menciptakan herd immunity di masyarakat. Nakes kita menjemput nelayan yang ada di tengah laut untuk dilaksanakan vaksinasi. Tindakan ini dilaksanakan untuk menciptakan herd immunity bagi masyarakat nelayan sehingga untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat. Lantama 5 juga menggelar serbuan vaksinasi di pos nelayan Tambakudi kepada kurang lebih 300 orang nelayan. 40 personel tenaga kesehatan TNI AL dibantu prajurit marinir dikerahkan dalam kegiatan ini. Bakti sosial berbagi senyum untuk negeri dilakukan oleh alumni Akpol Angkatan tahun 2000 kepada masyarakat terdampak COVID-19. Bansos juga diberikan secara langsung ke rumah-rumah penyandang disabilitas dan korban kecelakaan lalu lintas. Alumni Akpol Angkatan tahun 2000 bahu-membahu membantu ratusan warga yang terdampak COVID-19 dengan menggelar bakti sosial memberikan sembako di lapangan Polresta Malang Kota. Bantuan berupa 5 ton beras, 500 liter minyak goreng, 130 box sembako, serta 3.000 masker medis yang diharapkan dapat meringankan beban warga terdampak COVID-19. Yang hari ini kita melaksanakan kepada paguyuban pedagang pasar, PKL, termasuk komunitas driver ojek online, terus komunitas masyarakat, Supeltas, ada teman-teman Arema, ada perwakilan dari organisasi kepemudaan dan mahasiswa. Ya, harapan kita memberikan sembako ini kita bisa membantu meringankan beban saudara kita. Memang mungkin belum maksimal, belum sangat signifikan membantu, tetapi kita hadir di tengah-tengah kesulitan dan hadir di tengah-tengah masyarakat wilayah Kota Malang. Bantuan juga diberikan secara langsung ke rumah-rumah penyandang disabilitas dan korban kecelakaan lalu lintas. Penyandang disabilitas yang berprofesi sebagai tukang pijat ini mengaku senang dibantu karena selama pandemi penghasilannya berkurang. Ya, nganggur gini, Pak. Kalau belum pandemi sehari bisa mijet sampai berapa orang, Pak? Ya, kalau dulu mungkin sehari bisa 5. Sekarang gimana, Pak? Sekarang paling 1 orang belum tentu 1 minggu. Selain menggelar baksos, bantuan kemanusiaan dan sosial lain akan terus dilakukan, salah satunya menyediakan gerai vaksin. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.
Bantuan terus berdatangan ke pusat krisis Kementerian Kesehatan untuk menangani pandemi COVID-19. Lebih dari 172.000 hand sanitizer didonasikan oleh pihak swasta untuk didistribusikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Meski sejumlah wilayah di Jawa dan Bali telah memasuki PPKM level 3, namun kita tak boleh lengah. Penerapan protokol kesehatan harus tetap digencarkan guna meminimalisir paparan virus COVID-19. Ingin berkontribusi dalam pencegahan penularan COVID-19, PT Golden Eagle Indonesia mendonasikan lebih dari 172.000 hand sanitizer. Bantuan tersebut disalurkan melalui Pusat Krisis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pihak Kemenkes akan mendistribusikan bantuan ini secara bertahap kepada seluruh lapisan masyarakat. Bergerak di bidang hulunya, yaitu adalah mencuci tangan atau membersihkan tangan. Manakala hulunya teratasi dengan baik, tentu kita tidak berharap di hilirnya membebani rumah sakit. Berharap ada ibu sunta yang lain yang bergerak atau membantu untuk mengatasi pandemi COVID. Kami hari ini dari PT Caplang menyerahkan bantuan donasi hand sanitizer sebanyak 172.800 pieces botol kepada Kementerian Republik Indonesia yang diwakili oleh Puskris, Pusat Krisis Kesehatan Republik Indonesia, di mana kami berkolaborasi dengan Yayasan Benih Baik. Memang di setiap botolnya kami ingin menyampaikan pesan yang disampaikan oleh pemerintah dengan menjalankan 5M, terutama salah satunya hand sanitizer ini bisa lebih mengendalikan penyebaran penularan COVID-19. Bantuan ini bukan pertama kali yang dilakukan oleh PT Golden Eagle Indonesia. Perusahaan yang dikenal sebagai produsen minyak kayu putih Caplang ini ingin konsisten memberikan bantuan untuk penanganan pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Meinia Mutiara, Tommy Hadikusumo, iNews melaporkan. Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di daerah istimewa Yogyakarta mengikuti vaksinasi massal COVID-19 yang digelar di Gedung Olahraga Universitas Negeri Yogyakarta. Vaksinasi massal yang diikuti ribuan mahasiswa ini digelar di Gedung Olahraga Universitas Negeri Yogyakarta Rabu siang. Kegiatan ini merupakan gerakan vaksinasi mahasiswa Yogyakarta Istimewa untuk mendukung program pemerintah dalam membentuk herd immunity guna menjadikan Indonesia bangkit dari pandemi COVID-19. Vaksinasi yang diikuti 5.000 mahasiswa dari 5 aliansi mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta ini didukung Polda DIY dengan memberikan 5.000 dosis vaksin Sinovac. Kalau hari ini kita dari elemen massa menganggap bahwa kegiatan vaksin atau gerakan vaksinasi ini adalah bentuk ikhtiar kami untuk mendukung gerakan vaksinasi nasional guna mencapai herd immunity di kalangan masyarakat, terutama mahasiswa hari ini. Jadi di sini adalah kita fokus untuk percepatan vaksinasi terutama di mahasiswa. Dan kali ini ada 5.000 dosis selama 2 hari, tanggal 25 dan tanggal 26. Di hari ini akan ada 3.000 dan besok yang 2.000. Gerakan vaksinasi mahasiswa ini kita lakukan dengan tujuan untuk mencapai herd immunity, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Dan hari ini dari Polda kita menyiapkan vaksinasi sebanyak 3.000 dan akan kita lanjutkan berlanjut terus. Besok kita juga akan lanjutkan sebanyak 2.000. Dengan adanya vaksinasi mahasiswa ini diharapkan pencapaian target akademik dapat kembali berjalan normal dan kegiatan ekonomi Indonesia kembali bangkit. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta akan memulai sekolah tatap muka pada Senin depan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta pemerintah menerapkan prokes secara ketat untuk mencegah terjadinya klaster baru penyebaran COVID-19. Penurunan PPKM di Jakarta menjadi level 3, membuka kesempatan untuk pelonggaran aktivitas masyarakat. Salah satunya sekolah tatap muka yang bisa digelar dengan sejumlah persyaratan. Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta tak ingin tergesa-gesa memulai pembelajaran tatap muka. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyatakan pihaknya masih akan mengkaji rencana ini untuk memastikan sekolah tatap muka tak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Bahkan dimungkinkan tatap muka untuk sekolah 50%.
Namun demikian kami belum memutuskan, masih kita pelajari, kita kaji kapan DKI Jakarta siap melakukan tatap muka sebagaimana yang diatur dalam PP level 4, level 3 yang memungkinkan. Terkait rencana sekolah tatap muka ini, pemerintah harus menyiapkan infrastruktur penerapan protokol kesehatan, mulai dari alat cek suhu tubuh hingga tempat isolasi sementara untuk siswa yang suhu tubuhnya di atas 30 derajat Celcius. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang uji coba pembelajaran tatap muka, sejumlah sekolah di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, mulai dari tingkat SD hingga SMA, belajar tatap muka dengan kapasitas 50%. Sementara di Jepara, Jawa Tengah, pelajar SMP Negeri 1 Jepara menerima vaksinasi dosis pertama bersamaan dimulainya pembelajaran tatap muka. Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Islam, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah menggelar uji coba belajar tatap muka. Sebelum masuki ruang kelas, siswa harus mencuci tangan dan pemeriksaan suhu tubuh. Para siswa juga wajib menggunakan masker. Kapasitas siswa dibatasi 50% dengan cara bergantian antar siswa. Setiap siswa dapat mengikuti pembelajaran tatap muka 3 kali dalam 1 minggu. Sementara siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka wajib mendapatkan persetujuan dari orang tua. Sementara itu, pelajar di SMP Negeri 1 Jepara, Jawa Tengah juga menerima vaksinasi dosis pertama bersamaan dimulainya pembelajaran tatap muka. Vaksinasi pelajar menjadi solusi lancarnya pembelajaran tatap muka. Proses pembelajaran tatap muka akan dievaluasi setiap 1 pekan. Sementara vaksinasi dosis pertama untuk pelajar di Jepara baru disediakan 1.500 dosis yang disebar ke seluruh kecamatan. Vaksinasi belum menjangkau seluruh sekolah karena stok yang tidak mencukupi. Dari Semarang dan Jepara, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus mengakselerasi program vaksinasi bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif serta masyarakat umum. Sentra vaksinasi dibuat di berbagai daerah dengan harapan untuk mempercepat target vaksinasi sebagai upaya pemulihan sektor wisata yang terdampak pandemi. Kemenparekraf berkolaborasi dengan Pusat Pendidikan Kavaleri TNI Angkatan Darat dan pemerintah Kabupaten Bandung Barat menghadirkan sentra vaksinasi di Pusdikaf pada Larang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sentra vaksinasi yang digelar 5 hari ini menargetkan sebanyak 1.000 hingga 1.500 dosis per harinya, mendapat apresiasi dari Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno saat meninjau langsung proses vaksinasi. Terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi hari ini. Dan mudah-mudahan ini langkah awal kita untuk menuju herd immunity. Saya baru membaca data Pak Gubernur bahwa Indonesia berdasarkan modeling yang sekarang sudah disusun oleh tim ahli matematik dan tim epidemiolog bahwa diperkirakan Indonesia akan pulih di kuartal keempat 2021. Kami butuh 400.000 dosis per hari. Hari-hari ini sudah tercapai, saya laporkan ke media 200 ribuan tertinggi se-Indonesia, dari sebelumnya hanya 50 ribuan. Usai mengunjungi sentra vaksinasi, Menparekraf mengunjungi desa wisata Cangkuang yang berada di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dalam kunjungannya ini, Menparekraf memberikan bantuan bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak pandemi. Dari Kabupaten Bandung Barat, Lisa Oktaviani, Seprio Donaldi, iNews melaporkan.